Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, Gagasan UKI episode kali ini kita yang agak ringan dulu ya. Jadi gini, beredar video dua warga negara asing mengamuk dan memarahi pecalang Bali viral di media sosial. Dua bule itu mengamuk setelah laju motor yang dikendarainya dihentikan oleh pecalang saat ada iring-iringan upacara melasti atau upacara pensucian diri menyambut Hari Raya Nyepi. Dikutip dari kantor berita Merdeka.com, dua bule itu diduga pasangan suami istri atau sepasang kekasih lah, asal Rusia. Menurut band desa-desa adat Pecatu, Blimade Sumerta, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Labuan Said, Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu 19 Maret sore yang lalu. Masih menurut Blimade Sumerta, bule tersebut marah, bukan karena tidak dikasih lewat, tapi karena diminta oleh pecalang pelan-pelan mengendarai motor karena ada iring-iringan upacara menyambut Hari Raya Nyepi. Sebelum membahas kasus tersebut lebih jauh, mari kita mengenal dulu konteks pariwisata di Bali. Menurut Gubernur Provinsi Bali, sejak Januari sampai 28 Desember 2022, jumlah wisatawan domestik ada 3,9 juta orang, atau 37,1% dari situasi normal sebelum COVID. Sementara wisatawan mancanegara mencapai 2,3 juta orang atau 36,5% dari situasi normal sebelum pandemi. Ini menandakan bahwa pemulihan industri pariwisata di Bali sedang berlangsung. Badan Pusat Statistik atau BPS bahkan menemukan bahwa pada periode Januari sampai dengan Oktober 2022 tercatat sebanyak 1,49 juta kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali. Jika dibandingkan dengan periode Januari sampai dengan Oktober 2021, jumlah wisman tercatat meningkat hingga jutaan persen atau 3,313 juta persen. Ini artinya terjadi lonjakan wisman di Bali secara cepat, dramatis. Dari yang tadinya hampir nggak ada wisman masuk, tiba-tiba terjadi ledakan kunjungan wisman. Dari yang tadinya Bali itu sepi banget, bisa dibilang hampir nggak ada turis asing, kini tiba-tiba dihujani turis asing dalam waktu yang relatif singkat. Seiring dengan semakin pulihnya kondisi global dari pandemi COVID-19, maka pada 2023 ini saya yakin tren positif kunjungan wisman ke Bali ini berlanjut bahkan dengan magnitud yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah fenomena ini melulu membawa hal baik? Tentu kita tahu, di satu sisi, bahwa dari pariwisata, terutama dari turis asing, kita menerima devisa yang cukup besar. Sebelum pandemi, pariwisata adalah pembawa devisa terbesar kedua setelah minyak kelapa sawit. Tapi keberadaan turis asing ini kadang juga bisa membawa masalah sosial. Salah satunya yang telah saya ceritakan di awal video ini. Tapi sebetulnya nggak hanya itu, masih banyak kejadian-kejadian yang memperlihatkan gesekan antara penduduk lokal dengan wisatawan asing. Pada pertengahan Maret kemarin, ada sebuah kejadian yang terekam, yaitu adu mulut antara wisatawan asing dengan aparat kepolisian. Jadi WNA yang nggak pakai helm dan juga nggak pakai baju tersebut nampak nggak terima dirinya hendak ditilang oleh aparat kepolisian. Dikutip dari kantor berita Detikcom, sang turis asing itu menuding polisi hanya inginkan uang dia. Absurd banget. Belum lagi kita bicara ada bule yang buka celana di puncak Gunung Agung. Ada juga yang kemah di pantai Purnama, padahal saat itu lagi nyepi. Kembali kepada peristiwa dua turis asing yang mengamuk setelah laju motor dikendarainya dihentikan pecalang saat ada iring-iringan upacara melasti atau upacara penyucian diri menyambut Hari Raya Nyepi. Silakan simak video berikut ini. Girlfriend! You don't touch my girlfriend! You know? Wait. No. No. Don't touch my girlfriend! Don't touch my girlfriend! Vamos, vamos. Don't touch my girlfriend!
Don't touch my girlfriend! Don't touch my girlfriend! Bro, what are you doing, bro? Bro, what are you doing? Menurut berita yang berkembang, kekasih dari pria asing tersebut maju memarahi pecalang Bali akibat dia nggak terima disuruh pelan-pelan. Nah, nggak hanya maju memarahi, bahkan kekasih tersebut menyentuh pecalang. Bukan dalam konteks melecehkan loh ya. Malah si turis asing yang ngamuk-ngamuk. Dia bilang, do not touch my girlfriend, don't touch my girlfriend. Atau bahasa Indonesianya, jangan sentuh pacar saya. Nah, ini kan lucu. Begini, saya pun juga pernah ke luar negeri sebagai turis maupun sebagai pelajar. Saya kuliah S1 di Selandia Baru, New Zealand ya, kemudian kuliah S2 di Swedia. Saat itu saya dan teman-teman, baik itu orang Indonesia maupun sesama pendatang yang bukan orang Indonesia, lakukan terlebih dahulu semacam pengenalan terhadap local wisdom atau kebijaksanaan lokal. Bukan untuk sok-sokan menjadi orang lokal, tapi lebih kepada agar kita tahu bagaimana cara kita menghormati negara tersebut. Orang Bali malah udah jauh lebih santai. Mereka sangat menyambut turis asing jauh lebih baik daripada beberapa oknum warga negara yang negaranya pernah saya kunjungi. Ada yang menghina saya dengan sebutan kemaluan karena warna kulit saya. Ada yang pernah menertawai saya karena saya orang Indonesia. Ditertawakan katanya, hahaha orang Indonesia belum mengenal internet. Ada juga yang pernah mengusir saya dari suatu tempat publik karena saya orang Asia berkulit coklat. Tentu banyak juga yang memperlakukan saya dengan sangat baik. Tapi poin saya adalah, siapapun yang datang ke negara manapun harus bisa menghormati local wisdom, kebijaksanaan lokal. Kalau mereka melanggar hukum, ya patut dihukum. Kalau pelanggarannya berat, deportasi aja. Jangan sampai budaya kita yang dalam hal ini Bali dirusak oleh wisatawan yang seenaknya melecehkan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Nggak boleh ada orang asing semena-mena di bumi Nusantara. Dan hal ini juga berlaku apabila kita berkunjung ke negara orang. Mengutip sebuah pepatah Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya Dede Prayudi mengajak seluruh penonton Gagasan UKI untuk mendukung pecalang Bali dan aparat penegak hukum dalam menjaga norma budaya dan hukum di Bali. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.